Bulan ini aku kerja 3 pekerjaan paruh waktu. Akhirnya uang kuliahnya cukup. Sekumpulan orang tak berguna. Bisa-bisanya membiarkan orang memberi obat ke Paji di depan mata. Cepat periksa, ya. Maaf Pak, aku disdik sengaja. Pak, Anda tidak enak badan? Butuh bantuan? Pak, Anda salah. Aku bukan gadis seperti itu. Ini barang paling berharga yang aku punya. Nanti aku akan bertanggung jawab padamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan teriak. Lepaskan aku. Aku tidak bermaksud memaksamu. Aku hanya tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tolong aku ya. Dia terlihat. Sepertinya benar-benar tidak enak badan. Tapi begini tidak aman. Keluarga kami turun-temurun hanya punya satu keturunan. Kesuburan kami sangat lemah. Tidak mungkin langsung hamil sekali saja. Boleh kan? Aku tidak tahu siapa dia. Kamu Ibu, lihat ekspresi bersalahnya itu. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan! Kembalikan. Minggir. Jangan! Jangan! Jang Mengyao, kembalikan padaku. Ini privasiku. Privasi? Dasar perempuan lacur. Mana ada lagi privasi? Minggir. ...21 September. Hari ini pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter bilang aku hamil. Tapi aku sama sekali tidak tahu siapa ayah dari anak ini. Semua yang terjadi malam itu seperti sebuah mimpi. Aku bahkan tidak melihat jelas wajahnya. Kamu malah sama seorang pria yang bahkan wajahnya tidak kau lihat jelas melakukan one night stand. Orang itu jangan-jangan pengemis yang miskin dan jelek yang membawa penyakit kotor di tubuhnya. Jijik sekali. Aku mohon jangan dibaca lagi. Jangan dibaca lagi. Aku malah akan membacanya. Aku ingin semua orang melihat betapa lacurnya dirimu. Kembalikan. Entah dia sekarang baik-baik saja atau tidak. Sekarang ada di mana? Sungguh berharap suatu hari bisa bertemu dengannya lagi. Kurasa otakmu bermasalah. Bisa-bisanya di sini berahi pada pria asing. Kamu benar-benar menjijikan. Bu, barang lacur tak tahu malu seperti ini harus dibawa keluar dan diberi pelajaran yang baik. Gugurkan anak haram di perutnya, supaya tidak mempermalukan keluarga kita lagi nanti. Ayo! Kalian mau apa? Lepaskan aku. Mau apa? hari ini kamu harus ikut aku ke rumah sakit untuk menggugurkan anak haram ini. Nona Jiang, kamu mengandung anak kembar. Yakin mau menggugurkannya? Anak kembar. Tapi aku tidak bisa menyimpannya.
Kamu sudah hamil 3 bulan. Beban mengandung anak kembar sebenarnya lebih berat daripada kehamilan tunggal di rahim. Kalau kamu memaksakan aborsi sekarang, risikonya sangat tinggi. Bahkan bisa membahayakan nyawa. Coba dengarkan detak jantung mereka. Anak-anaknya sehat semua. Aku tidak bisa memperlakukan mereka seperti ini. Dokter, aku tidak jadi operasi. Aku akan menyimpan anakku. Aku bisa istirahat. Bekerja cari uang. Pasti aku bisa menghidupi mereka. Tapi kamu harus siap mental. Saat melahirkan anak kembar, sering muncul keadaan darurat. Biaya pengobatannya paling tidak butuh 100.000. 100.000? Butuh uang sebanyak itu? Dalam situasi seperti ini, sebaiknya kamu berdiskusi dengan ayah si anak. Lagi pula, membesarkan anak bukan urusanmu sendiri. Dia juga punya tanggung jawab. Harus cepat cari kerja. Baru bisa mengumpulkan uang untuk melahirkan. Jiansu, penyakitku ini semua gara-gara kamu yang bikin kesal. Aku sudah perkenalkan banyak cewek padamu, tapi kamu tidak suka satu pun. Sebenarnya, kamu cari yang seperti apa? Nek, aku sudah punya calon untuk dinikahi. Yaitu cewek yang kamu temui di Hotel Cipanas waktu itu. Waktu itu, kamu diracuni. Kesadaranmu juga tidak jelas. Wajahnya saja tidak ingat. Dunia ini luas sekali. Mana mungkin segampang itu ketemu lagi. Nona, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ini bukan kalung tasbih Yanzo. Apa yang Anda katakan? Tidak apa-apa. Cucu saya juga punya tasbih yang mirip. Kebetulan sekali. Nona Jiang, dokter minta saya mengingatkanmu. Kalau kamu yakin ingin mempertahankan si kembar ini, sebaiknya cepat siapkan uang. Nanti juga harus rutin periksa kehamilan. Saya mengerti. Kamu hamil anak kembar. Sangat langka loh. Kenapa tidak dipertahankan? Karena dengan kondisi keuangan saya sekarang, saya tidak sanggup membiayai 2 anak ini. Aduh, kalau saya tiba-tiba punya 2 cicit, saya pasti terbangun sambil tertawa. Hahaha. Andai saja kamu menantu perempuan saya. Nona Jiang, Kamu berhasil lulus. tes tertulis pertama kelompok Baskara. Besok bisa ikut wawancara akhir? Bisa. Saya pasti datang tepat waktu besok. Tasbih itu pesanan khusus keluarga Ji. Saya tidak mungkin salah lihat. Saya curiga dialah gadis yang dicari Yanzo. Kamu cari cara untuk melakukan tes DNA antara anak di kandungannya dan Yanzo. Lakukan tes DNA. Pastikan hasilnya cepat didapat. Baik. Nenek, apa nenek sudah bingung karena marah? Bagaimana bisa baru ketemu wanita hamil sembarangan, langsung dibilang menantu perempuan nenek? Dia memegang tasbihmu. Sudah saya suruh orang lakukan tes DNA anak. Tunggu saja hasilnya keluar. Nyonya tua, hasil tes DNA sudah keluar. Kembar di kandungan Nona Jiang benar-benar milik Pak Direktur Ji. Sudah hamil 3 bulan.
Bagus. Keluarga Ji akhirnya punya penerus. Saya akhirnya bisa menggendong Cicit. Hanya saja nona ini datang dan pergi terburu-buru, tidak meninggalkan banyak data. Kami hanya tahu dia marga Jiang. Segera gunakan semua sumber daya. Cari wanita hamil bermarga Jiang di seluruh kota. Baik. Sambil usia kandungan belum besar, harus kerja keras untuk menabung lebih banyak untuk bayi. Asal bisa masuk PT Jishi, biaya melahirkan sudah terjamin. Gimana? Aku tadi tekankan ke pewawancara. Pasti nggak akan menikah 3 dan 5 tahun ke depan. Apalagi rencanain punya anak. Hah? Perusahaan sekarang terlalu keras ke karyawan wanita. Begitu dengar hamil, perusahaan langsung takut, ribet. Masa diterima kerja? Mereka nggak boleh tahu aku hamil. Kalau nggak, wawancara pasti gagal. Jiangnan, giliranmu wawancara. Selamat siang para bapak ibu. Nama saya Jiangnan. Silakan duduk. Di CV kamu tertulis kamu mahasiswa Universitas Bengawan. Tapi kenapa statusnya cuti kuliah? Apa alasannya cuti kuliah? Keluarga saya ada masalah, usaha agak susah. Jadi saya cuti kuliah buat cari kerja, bantu meringankan beban keluarga. Kita bahas kondisi keluarga nanti dulu. Saat ini kamu masih mahasiswa, pendidikan belum selesai. Maaf, tidak memenuhi standar perekrutan kami. Kenapa? Walaupun saya cuti kuliah, tapi nilai saya bagus selama kuliah, pengalaman kerja paruh waktu juga banyak. Saya pasti bisa mengerjakan pekerjaan ini. Yang kami maksud, dalam kondisi yang setara, kami lebih melihat kemampuan. Bukan berarti tidak perlu ijazah. Menurutmu kami akan membuat pengecualian. Menerima seorang mahasiswa yang kuliahnya saja tidak bisa diselesaikan? Untuk hari ini cukup sampai di sini. Peserta berikutnya. Menurut saya, ijazah bukan satu-satunya standar menilai seseorang. Lagi pula, keluarga saya benar-benar ada masalah. Makanya saya nggak bisa lanjut kuliah. Satpam, antar nona ini keluar. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bukannya PT Jishi selalu bilang, hanya lihat kemampuan, tidak lihat ijazah. Tapi, bahkan kesempatan buktiin diri aja nggak dikasih. Ini jelas nggak adil. Ada apa ini? Pak Ji, Itu Pak Ji. Kok aku merasa seperti pernah lihat dia di mana ya? Wanita ini kok agak familiar ya? Pak Baskara, Nona Jiang ini kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi syarat. Emosinya juga sangat tidak stabil. Kami terpaksa meminta Satpam mengeluarkannya. Barusan kamu bilang, kelompok Baskara kami tidak adil. Kelompok Baskara selalu mengklaim hanya melihat kemampuan karyawan, bukan latar belakang pendidikan. Menurut saya memenuhi semua standar rekrutmen kelompok Baskara. Saya berharap bisa diberikan kesempatan untuk membuktikan diri. Baik, kalau begitu, saya beri kamu kesempatan. Aturkan posisi yang cocok untuknya. Biarkan dia mulai dari level terbawah. Siap. Pak Baskara, saya telah menggabungkan riset pasar dan membuat proposal perencanaan tambahan. Silakan Bapak lihat. Saya telah menganalisis kelebihan dan kekurangan produk pesaing. Saran saya, dalam hal saluran promosi, tambahkan penempatan iklan di platform video pendek. Dengan begitu, kita bisa menjangkau dengan tepat kebutuhan kelompok konsumen muda. Data riset menunjukkan, di dalam kelompok konsumen industri saat ini, kelompok muda usia 20-25 tahun menyumbang hingga 52%. Dan trennya terus meningkat setiap tahun. Pak Baskara, bagaimana menurut Bapak? Halo, Nek. Nek mau mengosongkan seluruh pusat perbelanjaan ini? Nek, buat cucu menantu kesayangan dan cicit-cicit Nek. Nek sudah siapkan banyak hadiah. Kamu yang menelantarkan mereka, tentu harus pakai kartu kreditmu. Kamu harus segera menemukan mereka. Jangan sampai membuat mereka
menunggu terlalu Baik, lama. Nek, tenang saja. Asalkan bisa menemukan dia dan anak-anak, aku pasti akan menggunakan segalanya untuk menebus kesalahan pada mereka. Ternyata Pak Baskara sudah punya istri dan anak. Kalau saja ayah kalian juga bisa seperti Pak Baskara ini, menantikan kedatangan kalian. Sudahlah. Bagus sekali. Kalau begitu, proyek ini saya serahkan padamu untuk ditindaklanjuti. Jika bisa berjalan lancar, bonusnya 100.000. Baik, Pak Baskara, saya pasti akan berusaha sepenuh hati. Saya jamin tugas ini akan selesai. Bagus. Pak Baskara, sebenarnya kalau Bapak mau beli produk untuk ibu hamil, tidak perlu beli yang semahal ini. Seperti yang Bapak lihat ini, baju anti radiasi untuk ibu hamil model khusus ini, walaupun modelnya mencolok, tapi bahannya terlalu tebal. Ibu hamil pakai ini jadi gerah, malah jadi tidak nyaman. Kenapa kamu bisa begitu paham? Saya cuma lihat ada keluarga yang beli. Pak Baskara, kalau tidak ada hal lain, saya permisi duluan. Pak Ji, saya pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Ini menarik. Jiangnan, Kalian berdua, ini jam kerja. Minggir Jiangnan, Jiangnan, dengar ya. Suruh Jiangnan keluar menemui kami. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Dia itu dasar orang tak tahu terima kasih. Berani-beraninya tidak mengangkat telepon kami. Cepat suruh dia keluar. Jiangnan, Jiangnan, minggir. mau lari kemana lagi? Akhirnya ku tangkap kau. Kembali sini. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Dasar kau, orang tak tahu terima kasih. Pantas saja tidak bisa dihubungi. Ternyata di sini menikmati hidup enak. Kenapa kau lindungi perutmu? Jangan-jangan kau tidak jadi menggugurkannya. Anak haram ini. Kau memain gada-bada. Ayo semua lihat. Jiangnan ini kelihatannya sopan, tapi sebenarnya dia main serong di luar. Hamil anak haram tapi tidak berani mengaku. Sekarang malah datang ke kelompok Baskara untuk menipu orang. Betul, orang seperti dia yang main serong dengan orang asal sampai dikeluarkan dari sekolah karena hamil, sama sekali tidak pantas. bekerja di kelompok Baskara. Pak Ji paling benci orang yang kelakuannya buruk. Anak perempuan ini kelihatannya polos. Tidak menyangka ternyata tidak bermoral. Benar, bekerja satu perusahaan dengan orang seperti ini. Sungguh menurunkan kelas kita. Coba pikir. Kalau Pak Ji tahu, orang seperti kau yang main serong di luar masih bisa tetap di perusahaan. Pak Ji datang. Anda pasti Pak Ji, Jiangnan. Jiangnan si jalang kecil ini. Dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia hamil. Berusaha mati-matian masuk ke perusahaan. Menurutku dia pasti punya maksud lain. Ingin memanjat ke atas, ke Anda. Yang lebih menjijikan, anak di dalam kandungannya ini adalah hasil dari pria nakal di luar sana. Hasil hubungan sembarangan. Bahkan siapa ayah anaknya dia sendiri tidak tahu. Kalau ini tersebar keluar, bisa merusak nama baik grup Ji. Pak Ji bukan seperti itu. Tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang mereka katakan itu benar. Kamu hamil? Aku tidak sengaja berbohong. Aku benar-benar sangat butuh pekerjaan ini, Pak Ji. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Tidak akan merepotkan perusahaan. Menyembunyikan kehamilan adalah yang pertama. Yang lebih penting, kamu bekerja sambil hamil. Kalau terjadi sesuatu, itu tidak bertanggung jawab pada diri sendiri, juga tidak bertanggung jawab pada anak. Mana ada ibu seperti kamu? Jual tubuh di luar untuk cari uang. Bahkan tidak tahu siapa ayah anaknya. Pasti tidak akan peduli dengan nyawa anak haram ini. Kamu bohong. Aku tidak. Maksudmu kamu tidak tahu siapa ayah anak itu? Aku hamil di luar rencana. Ayah anak ini, dia... Menurutku sih, dia cuma ingin di grup Ji kita ini mencari orang bodoh untuk jadi ayah anaknya. Pak Ji, aku sangat butuh pekerjaan ini.
Tanpa uang, aku tidak bisa melahirkan anak ini. Hamil tak terduga. Karena sudah bekerja di bidang ini, apakah tidak mendapatkan imbalan yang sesuai? Kalau tahu begini, seharusnya mengambil tindakan pencegahan. Tidak sampai meninggalkan untuk diri sendiri masalah sebesar ini. Pak Ji, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Cukup. Aku sudah memberimu kesempatan. Kamu tidak hanya berbohong tapi juga melakukan hal yang memalukan seperti ini. Sangat mengecewakanku. Beritahu bagian keuangan. Bayarkan gajinya. Suruh dia segera meninggalkan perusahaan. Pak Ji. Pak Ji. Aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan lagi. Aku benar-benar tidak bisa tanpa pekerjaan ini. Hamil seharusnya pulang dan merawat kehamilan dengan baik. Saya, kelompok Baskara, tidak membutuhkan orang sepertimu karyawan yang berperilaku buruk. Ayo ikut aku pulang. Sekarang giliranku untuk menghitungmu. Lepaskan aku. Pak Ji. Aku benar-benar tidak bisa pergi dengan mereka. Mereka tidak akan mengizinkanku menyimpan anak ini. Aku mohon, selamatkan aku. Selamatkan anak ini. Jangan berbohong lagi. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Ayo pergi. Pergi. Yanzo. Ditemukan. Menantu perempuan ditemukan. Ditemukan. Itulah yang di rumah sakit gadis yang kujumpai. Jiang Nan. Mbak Ji. Aku benar-benar tidak bisa pergi dengan mereka. Mereka tidak akan mengizinkanku menyimpan anak ini. Aku mohon, selamatkan aku. Selamatkan anak ini. Jangan berbohong lagi. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Tidak baik, Jiang Nan dan anak dalam bahaya. Lepasin gue. Lepasin. Garrison. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Gue suruh lu aborsikan janin haram di perut lu itu. Kenapa lu nggak nurut? Dia bukan anak haram. Dia anak gue. Gue udah putusin untuk lahirin dia. Gue kasih tahu ya. Gue nggak punya uang sepeser pun buat nafkahin si beban ini. Lagi pula, kalau lu melahirkan, siapa yang bakal cari duit? Anak gue sendiri yang nafkahin. Nggak usah lu ikut campur. Dasar perempuan lacur. Sekarang berani banget ya. Berani-beraninya ngomong gitu ke kita. Gue kasih muka ya. Dasar anak durhaka tak tahu balas budi. Gue udah besarin lu segede ini. Ini semua hutang lu ke kita. Selama ini, duit yang gue hasilkan kerja di luar, hampir semua ke kalian. Apa hutang gue ke kalian? Lu nekat mau lahirin anak haram ini. Jangan-jangan mau ngandelin dia buat iba-iba sama keluarga kaya. Berharap suatu hari bisa masuk keluarga kaya. Jadi nyonya besar ya. Mimpi kali. Orang kaya kan gak bodoh. Masa mau terima perempuan hamil duluan kayak lu? Dengan kelakuan lu, mau jadi nyonya besar, jangan mimpi. Tapi gue bisa bantu lu nikah sama orang kaya. Tuan Surya, dia malah suka sama lu. Asal lu mau nikah sama dia, dia janji kasih 200.000 mahar ke gue. Hah, nasib lu emang bagus ya. Perut gede gini masih ada yang mau. Harus dihargai tuh. Usianya bisa jadi kakek gue. Cuma buat 200.000 mahar. Lu mau jual gue ke dia? Lu masih ibu gue gak sih? Garing. Gue ibu tirimu. Gue udah besarin lu segede ini, udah bagus banget. Kalau bukan karena uang asuransi bapakmu yang mati itu, udah lama gue buang lu. Gue gak mau nikah. Mau nikah? Lu aja yang nikah. Gue kasih muka ya, mau gak mau lu harus nikah. Bu,
Gua nggak mau. Gue nggak mau minum. Dia nggak mau minum. Gua nggak mau. Gue nggak mau minum. Kalian kasih gue minum apa? Sebentar lagi lu tahu. Nanti abis gue urusin anak haram di perut lu itu, mau nggak mau lu harus nikah. Yanzo, tunggu dulu. Aku ikut menjemput Nanan ya. Kesehatan Anda tidak memungkinkan, Nenek. Tunggu saja di rumah. Tidak boleh. Aku harus pergi sendiri. Nanan sudah sangat menderita. Aku akan mengalihkan separuh harta keluarga Ji atas namanya sebagai permintaan maaf. Baik, ini hutang kita padanya. Bukan cuma separuh harta, asal dia mau, seluruh keluarga Ji bisa jadi miliknya. Ayo. Naik mobil. Baik. Kumohon lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tuan Surya tidak akan memberiku 200.000 yuan. Demi kehidupan yang baik untukku dan kakakmu. Anak ini harus mati. Anak itu tidak bersalah. Kamu tidak boleh melakukan itu. Cuma anak pengemis. Perlukah disayang seperti itu? Maafkan aku, Jiangnan. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Gas lagi cepat. Aku dan ayah anak ini bertemu di hotel mewah. Yang datang ke sana semuanya orang kaya. Aku akan minta uang untukmu. Aku akan minta uang untukmu. Lepaskan anakku. Jangan ngomong kosong di sini. Orang kaya mana mungkin tertarik dengan orang sepertimu. Wajahnya saja tidak kau lihat jelas. Bisa jadi dia sama sepertimu, hanya tukang bersih-bersih di hotel mewah. Meski kau melahirkannya, dia tetap anak orang miskin. Daripada dia ikutmu menderita, lebih baik manfaatkan dia semaksimal mungkin sekarang. Jiangnan, kamu dan anak, tunggu aku. Aku pasti akan melindungi kalian. Aku tak boleh biarkan mereka lukai anakku. Aku Yeruwaru Kawurdina Sasim di sini. Sudah, Bebu. Jangan banyak bicara lagi dengannya. Nanti efek obatnya habis. Ayo lakukan. Nak, ibu pasti akan bawa kalian pergi. Kembali. Kau cukup tangguh, ya? Sudah dikasih obat, masih bisa lari. santai saja. Dulu ibumu ini perawat. Hal-hal seperti ini hanya hal sepele. Yao, tahan dia untuk ibu. Jangan. Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Tolong ada yang selamatkan aku. Tolong ada yang selamatkan aku. Jiangnan. Kalian sedang apa? Bu. Pak Ji, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anak saya. Jiangnan adalah adik saya. Kami juga bermaksud baik, menyuruhnya menggugurkan kandungan anak haram yang tidak jelas asalnya ini, agar dia tidak menyesal nanti. Berani sekali kau bilang anak Jianzhou adalah anak haram. Apa katamu? Pria di malam itu adalah kamu. Maafkan aku. Salahku tidak mengenalimu lebih awal. Pak Ji, ini pasti ada yang salah. Anak haram di perutnya mana mungkin adalah milik Anda. Diam. Kau ini makhluk tak tahu maut.
berani-beraninya menghina keturunan keluarga Ji. Kamu siapa? Berdasarkan apa memukul anakku? Berdasarkan kandungan Nan yang berisi darah daging keluarga Ji, adalah satu-satunya penerus kelompok Baskara. Cuman karena yang dikandung Nan adalah anak kandung keluarga Baskara, adalah kelompok Baskara satu-satunya penerus. Tidak mungkin. Kalian pasti sudah dibodohi oleh si Jalang Jiangnan ini. Betul. Aku ibunya, aku mana mungkin tidak tahu sifat aslinya. Dia cuma perempuan murahan yang suka gonta-ganti pasangan. Tidak mungkin ada hubungannya dengan keluarga Baskara. Diam. Bu, Jiangnan adalah calon menantu perempuanku. Kalau kau berani memfitnahnya lagi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jiangnan, katakan sendiri pada semua orang. Anak dalam kandunganmu bukan anak Pak Baskara. Katakan. Lepaskan aku. Mulai hari ini, Jiangnan akan memutuskan semua hubungan dengan kalian. Aku tidak akan mengizinkan kalian mendekatinya selangkah pun. Nan. Cepat. Bawa ke rumah sakit. Serahkan mereka ke polisi. Selidiki semua kejahatan mereka. Jangan biarkan mereka hidup tenang. Siap? Aduh, anak yang malang. Sungguh menderita. Di dunia ini kok bisa ada ibu tiri dan kakak perempuan yang begitu jahat. Setelah dirawat seharian penuh, Nan dan anak-anaknya akhirnya sudah aman. Hanya saja dia kaget, beberapa waktu ke depan harus istirahat total. Mulai sekarang, kita harus melindungi Nan. Jangan biarkan dia menderita setitik pun kesal dan terluka lagi. Ini di mana? Tempat tidur semahal ini? Kalau sampai ku kotori, bagaimana? Bapak Baskara. Silakan. Tidak usah, aku bisa sendiri. Maaf Pak Baskara. Waktu itu aku bukan sengaja menipumu. Yang seharusnya minta maaf, itu aku. Aku yang tidak segera mengenalimu. Membuatmu dan anak-anak menderita begitu banyak. Bapak Baskara, bagaimana kamu bisa yakin anak itu benar-benar anakmu? Masih ingat ini? Ini yang kuberikan langsung padamu. Ada ciri khas buatan keluarga Baskara. Aku pasti tidak salah kenal. Beberapa bulan lalu, aku ke Hotel Cipanas tinjau proyek. Karena kecerobohan sesaat, dibius pesaing. Benar-benar kamu? Saat itu aku tidak sadar. Ingatanmu samar-samar. Tapi aku terus mencarimu. Untungnya nenek bertemu kamu di rumah sakit. Dia mengenali tasbih ini, lalu menyuruh orang cari informasimu.
Ini perjanjian hibah saham. Aku sudah memindahkan 10% saham kelompok Baskara atas namamu. Mulai hari ini, kamu dan anak akan kujaga sepenuhnya. Aku tak akan biarkan kamu tersakiti sedikit pun lagi. Ayo masuk. Panggil Nyonya Muda. Selamat siang, Nyonya Muda. Mereka nanti adalah pelayan yang merawatmu. Kebutuhan sehari-harimu, makan minum, mereka yang urus. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa jaga diri sendiri. Siapa bilang tidak perlu? Aduh, menantu kesayanganku. Kamu mengandung kembar keluarga Baskara. Kamu pahlawan terbesar keluarga kami. Nenek ingin berikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Nenek, Mulai hari ini, Nanan, kamu adalah nyonya rumah keluarga Baskara. Kalian harus layani dengan sepenuh hati. Kalau ada sedikit kesalahan, kalian yang bertanggung jawab. Ya, selamat siang Nyonya Muda. Oh iya, satu lagi. Setiap pagi Nyonya makan apa? Telur, susu, dan buah. Kamu siapkan buahnya. kalau aku tidak hamil anak kembar ini, apakah aku tidak akan dapat perlakuan seperti ini? Kalian keluar dulu saja. Nanan, kamu tidak enak badan? Cucu menantuku yang baik. Kalau gitu, mau kupanggilkan dokter? Tidak. Aku baik-baik saja. Aku cuma belum terlalu terbiasa. Ini pertama kalinya ada yang begitu baik padaku. Aduh, anak bodoh. Nanti nenek dan Yanzo akan lebih baik lagi padamu. Kamu harus cepat-cepat membiasakan diri. Benar. Kalau kamu punya beban pikiran, juga harus cepat memberitahu kami. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku dan nenek akan mendukungmu. Aku ingin kembali ke sekolah. Sekolah? Sekolah ramai dan banyak mata. Sekarang kamu sedang hamil. Kalau sampai terbentur atau terjatuh, tidak baik. Kalau kamu memang ingin pergi, lebih baik Yanzo yang menemanimu. Baik, aku akan segera telepon sekretaris untuk mengatur jadwal. Tidak perlu. Aku hanya ingin kembali untuk mengikuti lomba desain busanaku. Sudah kusiapkan lebih dari setengah tahun. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Dan tidak ingin menyesal nantinya. Baik, aku mendukungmu. Tapi untuk keamanan, aku ingin membuatkanmu sebuah studio khusus. Nanti, kamu bisa persiapkan lomba di sana. Bagaimana menurutmu? Baik, Yanzo memang sangat perhatian. Kalau begitu, urusan antar jemput nanti kuserahkan padamu. Aku akan buatkanmu sarapan. Hati-hati tangganya. Terima kasih. Hati-hati kepalamu. Jiangnan, kenapa kau bisa di sini menikmati kemewahan, sementara aku dan ibuku terbuang di jalanan? Aku takkan membiarkanmu hidup tenang. Bima punya sifat yang agak bermasalah. Dia diam-diam naksir Jiangnan. Diam-diam dia juga terus mengumpulkan foto dan barang-barang bekas pakainya. Hai. Bima, ya... Tunggu sebentar. Kamu ini kakak Jiangnan. Nanan, dia sedang dalam masalah. Aku tahu kamu selalu sangat menyukai adikku.
Makanya aku datang mencarimu, ingin minta tolong padanya. Jiang Nan kenapa? Dia kena masalah apa? Nanan, dia main-main dengan pria di luar, sampai hamil. Sekarang dia butuh ayah untuk anaknya. Jadi, dia mau nikah dengan pria tua yang lebih tua puluhan tahun darinya. Tidak mungkin. Jiang Nan, dia bukan orang seperti itu. Mana mungkin aku bercanda dengan hal seperti ini? Aku kan kakaknya. Aku tak tega melihatnya menghancurkan hidupnya sendiri. Jiang Nan adalah milikku. Asalkan dia bisa kembali padaku, aku rela melakukan apa saja. Kita bisa lakukan begini dulu. Pelan-pelan. Oke. Aku segera ke sana. Beritahu tim inti. Rapat dalam 10 menit. Gak apa-apa. Kamu sibuk duluan aja. Aku bisa sendiri. Baik. Kamu lagi hamil sekarang, agak kurang nyaman. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan aja. Nanti aku jemput setelah selesai. Kalau bukan karena bayinya, apa dia masih akan perhatian seperti ini padaku? Jiang Nan, aku punya bahan referensi untuk lomba desain internal. Pasti bantu persiapan karyamu. Kamu ada waktu ke sekolah enggak? Dia pasti lagi sibuk sekarang. Hal kecil kayak gini, mending jangan ganggu dia. Oke, aku langsung ke sana. Kok Bima bisa jadikan tempat kayak gini sebagai studio? Jiang Nan, lama nggak ketemu ya? Lama nggak ketemu. Bahan referensinya, aku mau lihat. Di sini. Jiang Nan, ku dengar kamu mengajukan cuti kuliah buat anak di kandunganmu. Aku sudah putuskan untuk melahirkannya. Kamu rasa ini worth it? Kamu masih sangat muda. Kalau sekarang melahirkan, hidupmu bakal terikat sepenuhnya. Mimpi desainmu juga bakal terpengaruh. Mimpiku nggak akan kulepas. Anak ini juga akan kulahirkan. Keduanya nggak bertentangan. Aku sudah mantap. Makasih ya perhatiannya. Kalau pihak laki-laki itu tuh, gimana pandangannya tentangmu dan anak ini? Di dunia ini, nggak akan ada yang lebih mencintai anakku selain dia. Dari kecil bakat desainmu lebih dari aku. Tolong liatin dong gambar-gambar ini sama bahan bajunya. Oke. Proyek ini saya harap kalian bisa menyiapkan rencana optimasi yang bisa dijalankan dalam 2 hari. Pak Ji ada masalah. Kepala rumah tangga bilang Nyonya Muda. Sama sekali tidak pergi ke studio. HP-nya juga tidak bisa dihubungi. Segera ambil rekaman CCTV di depan studio desain itu. Dalam 1 menit, kirim ke HP saya. Siap.
Jiang Nan ada di Universitas Bengawan. Warna ini terlalu suram. Menurutku, tidak sesuai dengan tema kompetisi kali ini. Kamu mau apa, Bima? Kamu gila. Jiang Nan, sejak tahun pertama kuliah, aku sudah menyukaimu. Kenapa kamu selalu mengabaikanku? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kamu tidak melihatnya? Kamu gila? Aku tidak pernah bermaksud seperti itu padamu. Lagi pula, aku sudah hamil. Aku tidak peduli. Aku bisa jadi ayah anak itu. Tidak akan ada yang lebih menyayangimu dan anakmu dariku. Aku seperti anak laki-laki yang sakit parah. Semua orang menganggapku monster. Hanya kamu yang tidak menjauhiku. Kamu bagai seberkas cahaya yang menerangi diriku yang berada dalam kegelapan. Membuatku tak kuasa untuk mendekatimu. Ingin kau sembuhkan aku? Ingin kau selamanya bersamaku? Bima, tenang dulu. Antara aku dan kamu sama sekali tidak mungkin. Kenapa? Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah wanita tak tahu malu seperti ini. Kamu ternyata di luar bermain serong dengan pria lain. Sampai hamil, bahkan cuti kuliah demi anak haram ini. Membuatku selama ini tidak bisa melihatmu. Apa? Kalau tahu kamu wanita tak tahu malu seperti ini, seharusnya dulu aku tidak berlaku sopan padamu. Seharusnya aku sudah menguasaimu. Aku peringatkan kamu. Kamu tenang dulu. Ayah anak ini adalah Jian Zhou. Kalau kamu berani sentuh aku sedikit pun, dia tidak akan membiarkanmu. Wah, kakakmu sudah memberitahuku. Kamu hanya demi uang baru cari pria tua yang lebih tua puluhan tahun darimu. Buat apa pura-pura jadi istri orang terkaya di sini? Hari ini, walaupun kamu teriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menolongmu. Jian Zhou, tolong aku. Tolong aku. Laki-laki tua itu hal yang bisa kuberikan padamu, aku juga bisa memberikannya padamu. Jangan tolak aku lagi, ya. Aku belum pernah berhubungan dengan wanita hamil, aku akan lebih lembut. Ada orang di sini? Tolong, ada orang di sini. Tolong aku. Bagus. Kamu berhasil membangkitkan nafsuku daripada sekarang. Mari kita bermain sebuah permainan. Bagaimana? Setiap kali kamu menamparku, aku akan memberimu 10.000 rupiah. Berapa kali kamu pukul, sebanyak itu aku bayar. Cukup untukmu membesarkan anak haram ini untuk sementara. Jangan mendekat, hati-hati. Aku tidak akan segan-segan. Mengapa kamu lebih memilih tidur dengan pria tua asing daripada bersamaku? Itu hanya kecelakaan. Keadaannya tidak seperti yang kamu pikirkan. Jangan sakiti aku dan anakku, aku mohon padamu. Anak-anak kamu terus menyebut anak-anak inilah yang menghalangi kita. Berikan gunting itu padaku. Asal anak ini disingkirkan, tidak akan ada lagi yang menghalangi kita. Jangan sakiti anakku. Asal dia tidak ada, kita bisa bersama dengan baik. Haha. Jangan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Nan. Bapak Direktur Ji. Tidak apa-apa, jangan takut. Aku di sini. Kamu, Jian Zhou, kenapa kamu bisa ada di sini? Apa hubungan kalian berdua? Anak yang dikandungnya, Iwa adalah anakku.
Tidak mungkin. Kakaknya jelas-jelas bilang, dia mengandung anak haram. Bagaimana mungkin kamu... Pergi. Aku bukan membuatmu membayar. Untuk perbuatanmu, Jiangnan adalah milikku. Kembalilah. Patahkan tangan dan kakinya. Jangan biarkan dia muncul lagi di hadapanku. Siap. Kamu mau apa? Pak Ji. Nyonya muda kali ini menunjukkan tanda-tanda keguguran. Kedepannya harus sangat berhati-hati. Jangan sampai dia mengalami guncangan apapun lagi. Mengerti? Nanan. Aduh. Anakku yang malang. Ini bagaimana bisa terjadi? Ini salahku. Aku yang tidak bisa melindunginya. Dasar anak kurang ajar. Bagaimana caramu menjaga Nanan? Kalau sampai dia dan anaknya kenapa-kenapa, lihat bagaimana aku menghajar kamu. Minggir. Berdiri. Nenek. Nenek, jangan salahkan Pak Ji. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Cepat berbaring. Katakan pada nenek, apakah kamu masih merasa tidak enak badan di mana? Aku sudah baik-baik saja, Nek. Aku sendiri yang nekat pergi. Tidak ada hubungannya dengan Pak Ji. Kalau nenek mau marah, marahlah padaku. Kamu ini benar-benar beruntung. Bisa menemukan gadis sebaik Nanan. Nanan, keselamatanmu lebih penting dari apapun. Nanti kemanapun pergi, harus beritahu Yan Zhou. Wah, nenek yang tua ini tidak tahan lagi dikejutkan seperti ini. Nek, aku hanya takut akan mengganggu pekerjaan Pak Ji. Di hatiku, pekerjaan apapun tidak ada artinya dibandingkan dirimu dan anak. Bahkan 1/10.000 pun tidak. Asalkan kamu menelepon. Kapanpun, dimanapun, aku akan segera meninggalkan segalanya dan datang ke sisimu. Ji Yanzhou, kamu begitu baik padaku. Sebenarnya karena aku, atau karena anak dalam kandunganku ini? Nanan, Ayo. coba rasakan sup sehat yang nenek masak untukmu. Hati-hati. Panas. Biar aku. Bagaimana? Enak masakan nenek benar-benar hebat. Sudah aku bilang, meskipun sudah bertahun-tahun aku tidak masuk dapur, tapi kemampuannya masih ada. Ikan kukus ini bergizi, makan lebih banyak. Dan juga sayuran juga harus banyak dimakan. Kayak vitamin baik untuk orang dewasa maupun anak-anak. Makan lagi yang ini. Paha ayam. Ayo. Makan lebih banyak. Ada apa, Nak? Apakah kamu tidak enak badan? Atau masakan ini tidak sesuai seleramu? Aku akan panggil dokter sekarang. Aku. Tidak apa-apa. Masakannya juga enak. Aku cuma merasa semua ini sungguh terasa tidak nyata, seperti sedang bermimpi. Dulu tidak pernah ada orang yang begitu baik padaku. Bocah bodoh. Nanti
Disinilah rumahmu. Aku dan Yanzo adalah keluargamu. Kami akan selalu baik padamu. Untuk beberapa waktu ke depan, aku juga tidak akan ke kantor. Aku akan menemanimu di rumah. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi bahaya lagi. Tidak boleh. Direktur Ji, perusahaanmu punya banyak urusan yang harus diselesaikan. Kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Tidak repot. Aku akan kerja dari rumah. Kamu dan bayi ini selamat. Itu yang paling penting. Aku tidak boleh membiarkan kejadian terakhir terulang lagi. Ada satu hal lagi. Mulai sekarang, jangan panggil aku Direktur Ji. Panggil saja Yanzo. Mengerti? Yanzo. Babaji. Yanzo. Aku mau mandi. Aku. Benar-benar mau mandi? Aku tahu. Pergilah. Kalau begitu kamu. Bisakah kamu pergi sebentar? Aku tidak akan masuk. Aku akan menunggumu di depan pintu. Dokter sudah menasihati. Saat mandi, air banyak dan lantai licin. Sangat mudah terjatuh. Harus berhati-hati ekstra. Aku akan berhati-hati. Tidak akan jatuh. Dengarkan. Aku akan menjaga di depan pintu. Jika terjadi sesuatu, aku juga bisa segera masuk untuk membantumu. Baiklah. Kenapa nggak keringin rambut dulu sebelum keluar? Nanti gampang masuk angin. Aku khawatir kamu nunggu terlalu lama di luar. Jadi pengen cepet-cepet keluar. Lain kali nggak usah buru-buru. Aku nunggu berapa lama pun nggak apa-apa. Kenapa kamu terus menatapku? Nggak ada apa-apa. Aku cuma merasa kamu cantik. Nggak tahan untuk melirik beberapa kali. Benarkah? Mau lihat? Lihat saja dengan santai. Jangan malu-malu. Itu. Rambutku sudah kering. Aku pulang tidur. Hati-hati. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Nggak apa-apa. Rasanya kayak... kakiku terkilir. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Jangan bergerak. Kaki terkilir harus segera ditangani. Kalau tidak, besok akan bengkak.
Sakit ya? Aku akan lebih pelan. Masih sakit? Aduh, Kenapa? Perutnya sakit? bayinya menendang. Kamu sepertinya belum pernah ngobrol sama bayinya, ya? Mereka kayaknya pengen banget kenal sama kamu. Sayang. Aku ayah? Mereka paham. Ini respons mereka buat aku. Sayang, ayah dan ibu sangat menantikan kedatangan kalian. Semoga nanti kamu jadi anak yang baik, rajin nurut. Biarkan ibu tidak terlalu menderita. Oke? Sayang. Harus nurut sama ayah, ya? Jangan. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih sudah mau melahirkan mereka. Keluarga Ji sulit punya keturunan. Selama bertahun-tahun ini, aku tak pernah membayangkan punya anak. Berkat kamu, duniaku menjadi lengkap. Yang lebih harus disyukuri adalah orang yang muncul di hadapanku di hotel itu, yaitu kamu. Aku juga mau berterima kasih padamu. Terima kasih. Karena telah mempertemukanku denganmu. Nenek, coba dulu masakanku. Enak, ya. Bahkan lebih enak dari toko kue di luar. Nanan kami ini pintar dan cekatan sekali. Aku bikin banyak kok. Semuanya dapat jatah. Ayo, semuanya coba. Semuanya dapat jatah. Pasti ada untuk Yanzo juga dong. Cuman aku nggak tahu dia suka atau enggak. Karena ini buatan tanganmu sendiri. Seharusnya kamu yang antar sendiri. Jangan-jangan dia nggak suka makanan manis. Nggak suka. Suruh aja dia makan. Haha. Ini kan buatan tangan Nanan kita. Keberuntungan besar buat dia. Berani-beraninya dia nggak hargai. Aku yang pertama akan menghajarnya. Hahaha. Belakangan ini, Yanzo setiap hari nemenin kamu di rumah. Urusan perusahaan juga nggak terbengkalai. Pasti capek dan kesepian, ya. Cewek ngejar cowok itu gampang kok. Kamu yang aktifin aja. Bisa bikin hubungan kalian makin dekat. Nek! Hahaha, udah. Ayo, pergi. Aduh, pergi sana. Ayo. Halo Sasi, ada apa? Sejak kamu cuti sekolah, Nanan, rumor di sekolah menyebar semakin tidak masuk akal. Semua orang bilang kamu demi uang, hamil, menikah dengan seorang pria tua yang puluhan tahun lebih tua darimu. Bagaimana bisa begini? Yang paling penting, penyelenggara sayembara rancang sangat memperhatikan reputasi peserta. Aku khawatir rumor ini terus berkembang, akan memengaruhi kelayakanmu untuk ikut. Besok malam, penyelenggara mengadakan pesta pribadi, mengundang banyak peserta dan profesional di industri untuk hadir. Aku sudah minta orang mendaftarkanmu. Aku rasa kamu seharusnya hadir sendiri untuk klarifikasi rumor. Biar aku pikirkan dulu. Nanti aku kasih jawabannya.
Nan. Kenapa kamu datang? Kenapa tidak istirahat lebih banyak? Aku datang untuk mengantarkan kue untukmu. Ayo. Ini terlihat tidak seperti karya Ibu Mulyani. Kamu bisa melihatnya? Ini aku buat sendiri. Ingin memberimu mencicipi. Dibuat khusus untukku. Bukan. Aku di rumah merasa bosan. Lalu untuk setiap orang di rumah, aku buat satu porsi untuk semuanya. Itu nenek. Itu nenek. Dia memaksaku untuk mengantarkannya padamu. Ah, Jika kamu tidak suka, jangan memaksakan dirimu. Aku bawa kembali saja. Siapa bilang aku tidak mau makan? Aku hanya ingin kamu menyuapiku. Nah. Baiklah. Lumayan, enak juga. Kamu belum sepenuhnya pulih. Hati-hati ya, jangan terlalu capek. Aku sama sekali nggak capek. Dokter juga bilang, olahraga ringan itu perlu. Bagus bagi aku dan bayi. Iya. Ada hal lain yang mau kamu bicarakan sama aku? Aku mau ikut acara kumpul-kumpul besok. Boleh nggak? Itu acara privat yang diadain sama penyelenggara lomba desain. Acara privat. Sejak aku cuti kuliah. Banyak rumor tentang aku di kampus. Banyak rumor tentang aku. Aku cuma takut. Bakal pengaruhi kelolosan aku ikut lomba. Jadi pengen manfaatin kesempatan ini. Buat klarifikasi. Baik. Aku akan segera hubungi juri kompetisinya. Minta mereka klarifikasi. Jangan. Iya. Maaf. Aku tidak sengaja. Tadi aku terlalu terburu-buru. Tidak apa-apa. Sebenarnya rumor tentangku itu, semua itu omong kosong. Aku bisa atasi sendiri. Kalau harus mengandalkan koneksimu cari perlakuan khusus, malah jadi susah dijelaskan. Aku setiap hari di rumah saja, cuman istirahat sama makan. Aku setiap hari merasa jenuh. Pergi jalan-jalan santai juga bisa bikin perasaan lebih rileks. Iya kan? Baik. Aku janji. Tapi kali ini aku harus temani dari awal sampai akhir. Jangan sampai kejadian yang dulu terulang lagi. Baik. Terima kasih. Yanzo. Hei Nyonya Muda, tunggu sebentar. Nyonya Muda, coba pakai sepatu ini. Ini Direktur G. Ini khusus disiapkan untuk Anda. Tidak menyangka dia begitu teliti. Biar saya sendiri saja. Baik, Nyonya Muda. Yanzo, kalau tidak, lebih baik saya masuk sendiri. Kamu bersama saya terlalu mencolok. Saya takut orang lain salah paham. Salah paham tentang hubungan kita. Baiklah. Saya akan menunggu di pintu. Jika kamu mengalami apapun, segera telepon saya. Ingat, jika ada yang menyulitkanmu, atau mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan bagimu, jangan diam, langsung balas.
Tidak peduli apa yang terjadi, saya akan selalu mendukungmu. Awasi Nyonya Muda dari tempat tersembunyi. Jika ada situasi apapun, laporkan segera kepada saya. Halo semuanya. Aku. Wah, ini bukan si terkenal kita, calon ibu tanpa nikah, Jiang Nan? Beraninya kamu datang ke sini. Iya, dulu ibunya sama kakak perempuannya ribut sampai ke sekolah. Bilang, dia di luar main-main dengan pria sembarangan dan bahkan hamil anak haram yang asalnya tidak jelas. Bukan cuma itu, katanya sih, demi uang mahar. Dia mau putus sekolah, menikahi pria tua 60 tahun. Hamil duluan sebelum nikah aja udah parah. Masih mau cari muka lewat pria tua. Bener-bener ngerusak pandanganku. Hah? Cek. Wah, bener-bener kayak burung jadi Phoenix. Lihat tuh sepatunya. Aku pernah lihat di majalah. Sepasang sepatu harganya jutaan. Bahannya khusus kena air, langsung rusak. Orang biasa punya uang pun susah dapetin. Sepatu ini ternyata semahal itu. Kalau tahu dari awal hari ini nggak bakal dipakai keluar. Dia cuma nikah sama kakek-kakek. Menurut kalian si kakek itu bakal beliin sepatu semahal ini buat dia? Menurutku sih cuman sepatu palsu. Dipakai buat gaya-gayaan doang. Nan, kamu datang. Ayo minum sesuatu. Minum apa lagi sih? Jiang Nan, jangan pura-pura bisu lagi deh. Masalahmu yang memalukan itu sudah lama kami ketahui. Coba lihat dirimu, mahasiswa yang baik-baik nggak jadi. Malah mau melakukan hal-hal yang memalukan. Aku sarankan, jangan sampai kau mempermalukan Universitas Bengawan. Mahasiswi hamil di luar nikah, keluar kuliah demi uang, nikah sama kakek 60 tahun. Berita ini, coba bayangkan, gila banget. Wahahaha. Iya, betul. Kami para mahasiswa juga ikut-ikutan malu karena ulahmu. Jiang Nan, kau pikir orang seperti kamu yang kelakuannya buruk pantas apa ikut lomba desain? Sebaiknya kau mundur saja dari sekarang. Kalian ngomong apa sih? Nanan cuma cuti kuliah sementara. Siapa bilang dia keluar kuliah nikah sama kakek-kakek? Kalau kalian berani menyebarkan rumor lagi, awas kami laporkan ke polisi. Aduh, aku takut banget. Kamu. Sudahlah, Sesi. Kita jangan ikut-ikutan dengan mereka. Ayo pergi. Wah, kamu masih membantunya berbohong. Dengan perut besar kamu ini, kecuali pria tua 60 tahun. Siapa lagi yang berani mau kamu? Hahaha. Apalagi, kita semua sudah bilang begitu padanya. Dia tidak membantah sepatah kata pun. Ini kan sudah jelas. Sedang diam saja. Iya. Hahaha. Cukup. Aku sama sekali tidak putus sekolah dan menikahi pria tua. Ayah kandung anak itu adalah Ji. Sekarang aku tidak punya nama dan status. Menyebut nama Jianzhou di depan umum. Apakah Akiro Sanyakain merusak reputasinya? Aduh, kenapa tidak bicara lagi? Tidak bisa mengarang lagi kan? Kurasa kamu memang sedang berbohong. Jangan biarkan orang seperti ini merusak reputasi kompetisi desain kita. Betul banget. Aku nggak putus sekolah buat nikah sama pria tua. Aku cuma cuti sementara karena alasan pribadi. Tapi ini urusan pribadiku. Aku nggak punya kewajiban untuk memberitahu kalian semua. Oh, urusan pribadi? Ya, menurutku ini karena kamu hamil di luar nikah. Jadi malu terus di sekolah. Diam! Kalau masih ada yang menyebarkan rumor jahat tentangku, aku pasti akan kumpulkan bukti dan menuntut secara hukum. Lagi pula, di aturan lomba desain, nggak ada larangan ibu hamil ikut. Kalian fitnah aku seperti ini. Apa mungkin karena karya kalian sendiri nggak punya kepercayaan diri? Jadi cari cara kayak gini buat dapetin rasa superior? Kamu. Cara kayak gini sangat merendahkan. Ayo pergi.
Kamu sampai harus mengalami hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Ini semua salahku. Gak apa-apa, Sasi. Aku sudah menjelaskannya ke panitia, semuanya sudah jelas. Kebenaran akan selalu terungkap. Aku tidak peduli omongan orang lain. Yang penting hatiku bersih, itu sudah cukup. Hujan nih, aku pesan taksi saja. Nanan, kamu ini. Aku... Basa-basi apa lagi sih? Cuma barang palsu kok. Masa mengira ini barang edisi terbatas yang harganya ratusan juta? Jangan-jangan takut barang lo yang murahan ini kotor, jadi nggak bisa kamu laporkan ke suami tua lo yang berusia 60 tahun itu. Aku? Jangan buru-buru pergi dong. Aku ini menasihatimu dengan tulus. Soalnya barang palsu, ya tetap palsu. Bagaimanapun kamu berlagak, gak akan jadi asli. Jangan sampai karena terlalu sering berakting, kamu sendiri malah percaya. Wahahaha. Jiangnan, kamu lagi hamil besar. Kaki juga telanjang. Jalanan licin saat hujan begini. Jangan sampai kamu jatuh dan keguguran. Nanti kamu nggak bisa melapor ke suami tua lo yang berusia 60 tahun itu. Bisa-bisa usaha lo sia-sia semua. Wahahaha. Kok ada mobil bagus begini di sini? Punya siapa ini? Ini kan edisi terbatas global. Di seluruh kota Bengawan juga cuma ada beberapa unit ya. Kak, aku ingat kamu pernah bilang pacarmu itu cukup kaya. Jangan-jangan pacarmu yang jemput kamu? Ini, dia nggak bilang ke aku. Mungkin mau kasih kejutan buat aku. Kamu bilang, kita semua kan sebaya. Kok aku bisa pacaran sama orang kaya? Sementara kamu cuman jadi alat reproduksi buat pria tua. Cuma bisa pamer. Pakai sepatu kawa. Jianzhou. Itu Jianzhou, orang terkaya di kota Bengawan. Orang penting kayak dia sudah hamatan dia. Kok bisa datang ke sini? Ganteng banget, kaya lagi. Beruntung banget dia bisa nikah sama orang kayak gitu. Iya ya. Aku jemput kamu pulang. Apa mataku tidak salah lihat? Bagaimana mungkin Jiangnan kenal Pak Ji? Pak Ji dia. Mungkin cuman kebetulan lewat. Atau mungkin cari orang lain. Yang pasti bukan untuk Jiangnan. Halo Pak Ji, nama saya Liman. Saya mahasiswa jurusan desain di Universitas Bengawan. Dulu pernah ikut lomba desain yang disponsori Grup G. Tak menyangka bisa bertemu Bapak di sini. Kenapa tidak pakai sepatu? Sepatunya tidak nyaman? Bukan. Sepatu ini takut kena air. Saya takut rusak. Pak Ji, saya dan Jiangnan teman sekampus. Ada beberapa hal yang menurut saya harus saya jelaskan pada Bapak, agar Bapak tidak tertipu. Jiangnan hamil di luar nikah. Dia mengandung anak haram yang ayahnya tidak diketahui. Hal ini di sekolah sudah menjadi rahasia umum. Iya. Pak Ji dan Jiangnan itu suka bekerja paruh waktu di mana-mana, bergaul dengan berbagai pria. Mungkin dia sendiri pun tidak tahu anak haram siapa yang dikandungnya. Dan demi mencari ayah pengganti untuk anak haramnya, mencari ayah ayah pengganti, dia bahkan menikahi seorang pria tua berumur 60-an tahun. Kamu bilang anak yang dikandungnya adalah anak haram? Iya Pak Ji, apa yang saya katakan semuanya benar. Anda jangan sampai tertipu oleh wanita yang licik seperti ini tertipu. Kamu keterlaluan. Berani-beraninya kamu memukul saya. Siapa yang berani izinkanmu menyentuhnya? Jiangnan adalah wanita saya.
yang dikandungnya adalah keturunan keluarga Ji saya. Tidak mungkin. Kamu sengaja membuat kebohongan hanya karena kebencianmu sendiri. Aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Tunggulah hukum akan menindakmu. Kamu harus bersyukur kita hidup di masyarakat hukum. Kalau tidak, hari ini tidak akan cuma tamparan sesederhana ini. Kalau takut sepatumu basah, biar aku gendong naik mobil. Jiangnan, kau cuma seorang selir yang tidak pantas dilihat. Naik jabatan karena anak itu bukan kemampuan. Nanti kalau dia sudah bosan, kau pasti akan ditendangnya. Aku akan jelaskan sendiri ke panitia tentang tingkah lakumu hari ini. Orang seperti kamu tidak pantas mencemari kompetisi desain ini. Yanzo, kamu marah ya? Maaf, aku seharusnya tidak pergi ke acara kumpul-kumpul hari ini. Aku tidak menyangka akan bertemu orang-orang itu. Juga tidak menyangka hari ini akan hujan. Aku memang marah. Aku kesal karena kamu berdiri di sana tanpa alas kaki. Bagaimana kalau kakimu terpeleset dan kamu jatuh? Bagaimana kalau anaknya sampai terluka? Itu karena sepatu ini terlalu mahal. Aku takut merusaknya. Uang yang kuhasilkan cukup untuk membelikanmu 100 pasang, bahkan 1000 pasang sepatu seperti ini. Dibandingkan sepatu, keselamatanmu dan anak lebih penting. Anak. Kamu cuma peduli sama anak. Kalau bukan karena mereka, apa kamu sama sekali tidak akan peduli padaku? Bahkan mau mengusirku? Tidak, aku janji padamu. Mulai hari ini, aku tidak akan sembarangan keluar lagi. Setelah anak ini lahir, aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan memaksakan diri untuk tinggal. Kapan aku bilang aku mau mengusirmu? Ayo, makan sudah siap. Nanan, Belakangan ini, kamu kurusan. Terima kasih, Nenek. Makan ini baik untukmu dan bayimu. Nenek, aku agak enggak enak badan. Aku mau naik ke atas istirahat sebentar. Oh, baiklah. Cepat temani Nanan naik untuk istirahat. Nyonya muda, Hati-hati. Hati-hati ya. Nenek, kenapa sih nenek mukul aku? Kalau bukan kamu, siapa lagi yang mau aku pukul? Katakan, apa kamu bikin Nanan kesal? Aku juga nggak tahu kenapa dia tiba-tiba marah. Katanya aku cuma peduli sama anaknya. Bahkan bilang habis lahiran dia bakal pergi. Aku nggak ada maksud ngusir dia. Kamu, dasar kamu, kepala batu banget. Ini kelalaian kita. Nanan ini anak. Dari kecil memang enggak punya sandaran. Paling kurang rasa aman. Kita lama-lama enggak kasih dia status yang jelas. Dia pasti merasa di hati kita. Kita cuma peduli sama anak di kandungannya. Sama sekali enggak memedulikan dia. Oh, ternyata begitu. Oke, aku paham.
Nanti setelah urusan yang sedang kukerjakan ini selesai, aku akan langsung adakan pesta yang meriah. Aku akan umumkan ke semua orang, dia, Jiangnan, adalah istri saya, Jianzhou. Juga satu-satunya nyonya muda keluarga Ji. Nah, gitu dong. Ibu, kamu hebat sekali. Sudah kuduga, juara pertama ini pasti jadi milikmu. Ayo kita pulang. Beritahu kabar baik ini ke nenek. Untuk lomba desain ini sudah hampir selesai. Kerjasama dengan grup G akan kuperiksa lagi. Nenek pasti tahu, pasti sangat senang. Halo. Anda baik-baik saja? Butuh bantuan? Menurut saya, ini kontraksi palsu. Begini, Anda duduk di sana. Saya pijitkan untuk Anda. Baik. Hati-hati. Terima kasih, Mbak Nona. Baik-Shi. Dia Biangkus, Shi juga cepat bangun dan duduk yang baik. Kalau bukan karena kalian, mungkin hari ini aku harus memanggil ambulans. Aku lihat teknik pijatmu cukup mahir. Apa kamu pernah belajar khusus? Sebenarnya tidak pernah belajar khusus. Cuma, ayah anak saya setiap hari mempelajari hal-hal ini. Aku lihat setiap hari, jadi bisa sedikit. Pantas saja kamu masih muda begini sudah mau punya anak. Ternyata menikah dengan suami yang baik dan perhatian. Kamu adalah juara lomba desain itu. Tak kusangka kamu dalam keadaan hamil besar juga ikut. Suamimu juga mendukungmu. Sebenarnya dia. Apapun yang kulakukan, dia pasti akan mendukungku. Aku hanya tidak ingin setelah jadi ibu kehilangan jati diri. Aku juga ingin berusaha menjadi lebih baik agar pantas untuknya. Kamu ini menurutku cocok di Mat. Mulai sekarang kita jadi teman. Kalau ada kesulitan apapun, cari aku kapan saja. Iya. Aduh, Nanan kami hebat sekali. Sungguh membanggakan keluarga Ji. Hahaha. Bagaimana dengan Yanzhou? Yanzhou itu belakangan sedang sibuk mengerjakan proyek yang sangat penting. Benar-benar tidak ada waktu luang untuk pulang menemani kamu. Jangan marah ya. Tidak, aku bisa memahaminya. Syukurlah. Aduh, piala ini aku harus menaruhnya di tempat yang paling mencolok. Akan kupajang. Apakah Jianzhou benar-benar sibuk? Atau sengaja menghindariku? Ibu manajer, kamu sedang hamil? Kondisi tubuhmu tidak memungkinkan. Ini semua adalah barang-barang yang khusus kupilih untuk keperluan ibu hamil. Semuanya bisa digunakan dengan aman. Barang-barang ini sangat praktis. Ternyata manajer Ji cukup banyak tahu. Yang tidak tahu mungkin mengira di rumah manajer Ji ada ibu hamil yang perlu dirawat. Ibu manajer benar. Di rumah memang ada ibu hamil, mengandung anak kembar pula, memang butuh perhatian. Kukira itu hanya rumor dari luar. Tak disangka manajer Ji ternyata mengakuinya sendiri. Sudah hamil masih sembunyi-sembunyi. Sepertinya ini kurang tepat ya. Aku tidak bermaksud sengaja menyembunyikannya. Hanya saja untuk sementara belum menemukan kesempatan yang tepat. Maksudmu menunggu dia melahirkan lalu mencari-cari alasan untuk menyingkirkannya dengan cepat dan rapi? Aku Meng Wan, di dunia bisnis sudah bergulat bertahun-tahun. Cara licik seperti ini sudah sering kulihat. Maaf, untuk kerja sama kali ini aku perlu mempertimbangkannya lagi. Ada urusan di rumah, aku pergi dulu. Ibu manajer. Belakangan ini dia pasti sangat lelah.
Kenapa tidak tidur di ranjang? Tidur di sini bisa masuk angin. Justru kamu. Pakai baju sedikit tidak kedinginan? Aku tidak kedinginan. Masih ada urusan di kantor. Sebentar lagi harus pergi. Kamu pulang untuk ambil berkas? Bilang saja padaku. Aku antar ke kantormu. Bukan. Aku kangen kamu. Jadi aku pulang untuk menemuimu. Aku yang salah soal kejadian yang dulu. Aku minta maaf. Selamat ya, kamu dapat juara lomba desain. Karyamu sudah aku lihat. Sangat layak. Kamu lihat? Waktu itu kamu datang ke lokasi lombanya? Iya, aku datang. Tapi ada urusan di kantor. Jadi aku harus pergi mendadak. Jadi, aku tidak sempat ucapin selamat langsung. Maaf, masih ada urusan di kantor. Aku harus pergi dulu. Tunggu sampai urusanku selesai. Nanti pasti ku balas dengan baik. Bapak Meng ini benar-benar susah diajak kerja sama. Hanya karena Bapak Ji tidak mau mengumumkan identitas istrinya, dia langsung menolak kerjasama. Sekarang kami jadi harus cari investor baru. Pusing banget. Memang Bapak Meng Wan terkenal sangat menghargai keluarga. Bapak Ji juga sih, jelasin aja kan gampang. Nah, sekarang begini. Kalau proyek ini gagal, perusahaan kita bisa bangkrut. Tahu? Iya, betul. Jangan-jangan karena aku kerjasamanya jadi terganggu? Meng Wan? Nama ini kok kayak pernah denger ya? Halo, saya mau cari Bapak Meng. Bapak Meng sedang rapat. Silakan tunggu sebentar di sini. Baik. Pak Meng. Pak Meng. Pak Meng, masih ingat saya? Nona, kenapa kamu di sini? Saya ada urusan dengan Bapak. Sekarang Bapak ada waktu? Mari kita bicara di mobil. Katakanlah, kamu sengaja menungguiku di sini. Ada apa? Sebenarnya, anak dalam kandunganku ini adalah anak Ji Yanzhou. Kebetulan sekali. Aku baru saja menunda kerja sama dengannya, lalu kamu langsung datang mencariku. Jadi sebelumnya, kamu sengaja mendekatiku ingin mengambil hati? Bukan. Pertemuan kita hari itu benar-benar tidak disengaja. Sebelumnya aku sama sekali tidak tahu. Kamu dan keluarga Ji punya hubungan bisnis. Aku hanya tidak ingin karena masalahku membuat perusahaan terpuruk. tanpa status tapi tetap rela melahirkannya. Kamu dan Ji Yanzhou, sebenarnya apa hubungan kalian? Aku dengannya bertemu karena suatu kecelakaan. Soal kehamilanku. Setelah diketahui keluarga, mereka memaksaku untuk aborsi. Menyuruhku berhenti sekolah, lalu bahkan mau menjualku ke pria tua untuk mas kawin.
Jianzo yang menyelamatkanku. Bapak Meng, saya jamin Jianzo sama sekali bukan pria seperti yang Bapak kira. Dia orang terbaik yang pernah kulihat di dunia ini. Bekerja sama dengannya, Bapak pasti tidak akan kecewa. Soal kerjasama akan kupikirkan lagi. Tapi untuk sekarang, aku lebih ingin tahu satu hal. Apa kamu mencintai Jianzo? Aku mencintainya. Jadi aku juga akan berusaha membantunya sebisa mungkin. Kamu cinta Jianzo? Di hatiku, apapun pekerjaannya, tidak ada artinya dibandingkan kamu dan anak, bahkan 1/1000 pun tidak. Asal kamu telepon, kapanpun, dimanapun, aku akan langsung tinggalkan segalanya dan datang padamu. Entah. Apa kali ini aku membantunya? Aduh, sayangku, pelan-pelan. Katanya, setiap perhiasan ini harganya puluhan juta. Sebelumnya belum pernah lihat sama sekali. Nyonya tua untuk pesta kali ini memang mengeluarkan modal besar. Iya, betul. Nyonya tua sengaja mengundang banyak orang-orang penting dan terpandang. Ada juga banyak putri-putri keluarga ternama. Gedung banget acaranya, jangan-jangan mau mencari istri baru untuk Direktur J. Lalu bagaimana dengan yang di kamar itu? Dia lagi hamil loh, dia sedang hamil. Sedih apaan sih? Dari awal juga bukan orang yang satu dunia. Lambat laun pasti terjadi juga. Memilih istri baru yang mana? Perhiasan ini disiapkan untuk Jiangnan. Nyonya tua mengundang para putri bangsawan ini ke sini adalah untuk memutuskan harapan mereka dan membuat semua orang tahu bahwa nyonya rumah keluarga Ji hanya satu, yaitu Jiangnan. Ayo kerja, jangan ngobrol ngalor ngidul. Kalian berdua kenapa sih? Kamu bereskan area ini sampai bersih. Kamu bawa bunga ini ke balai pesta itu. Kalian yang di luar cepat sedikit gerakannya. Jiangnan ini sampah tak berguna yang tak punya ayah ibu. Atas dasar apa dia bisa hidup senyaman ini? Benar. Semua salah si Jalang Jiangnan itu. Karena dia, kami harus bekerja keras ke sana kemari. Sampai baju yang layak pun tak mampu membeli. Sudah kudengar. Ji Yanzhou sedang bernegosiasi kerjasama dengan keluarga Meng. Dan suami dari CEO Meng itu dulu meninggal karena berselingkuh dengan wanita simpanan. Jadi, yang paling dia pandang rendah adalah selir yang tanpa status dan nama, hamil di luar nikah. Kalau begitu, selama CEO Meng tahu wajah asli Jiangnan, dia pasti tak akan mau kerjasama dengan keluarga Ji. Kalau dia sampai menggagalkan kerjasama sebesar ini, dan anak yang sangat dihargai keluarga Ji pun tak bisa diselamatkan, pasti dia akan diusir keluar. Maaf. Aku tidak sengaja. Ini salahku. Jalan tidak hati-hati. Kok bisa tidak hati-hati seperti ini? Sungguh maaf, Nyonya Meng. Anda sedang hamil. Jangan sampai kedinginan. Di lantai atas ada kamar tamu. Di dalamnya ada pakaian ganti. Bagaimana kalau Anda naik dulu untuk ganti baju? Iya, Nyonya Meng. Cepat ganti baju. Jangan sampai kedinginan. Noda anggur ini susah banget dibersihin. Lebih baik cepat-cepat dibersihin. Tuntun jalan. Silakan lewat sini. Bagaimana kalau kalian ikut naik bersama? Pemandangan di lantai atas lebih bagus. Lagi pula Nyonya Meng sedang hamil. Jadi agak susah bergerak.
Kalian juga bisa istirahat bareng di atas. Oke, kalau gitu kita naik. Nyonya Meng. Anda bisa ganti baju di kamar ini. Nanan. Nyonya Meng. Nanan. Kamu kok di sini? Ya ampun perempuan ini, sudah hamil besar begini. Lihat cara dia berpakaian. Sederhana sekali. Mungkin ini selir yang disembunyikan Pak Ji di rumah. Pasti dia pakai cara-cara yang tidak benar baru bisa naik ke ranjang Pak Ji. Keluarga Ji sudah beberapa generasi cuma punya satu penerus laki-laki. Mungkin karena lihat dia hamil, baru ditahan sementara. Masih muda-muda, tapi niatnya besar sekali. Caranya ini, orang biasa mana bisa menyaingi. Jangan sampai mengacaukan pesta yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh Jianzhou dan nenek. Nanan. Nanan. Kamu kok di sini? Nanan, ini kakakmu. Dasar bajingan. Sekarang berani banget ya kamu. Berani sekali bicara seperti itu padaku. Aku kasih muka malah enak ya. Dasar orang tak tahu terima kasih. Aku sudah membesarkanmu, ini semua hutangmu pada kami. Selama ini, uang yang kudapat dari kerja di luar, hampir semua kuberikan padamu. Apalagi yang harus kubayar padamu. Kamu nekat melahirkan anak haram ini? Jangan-jangan mau mengandalkannya. Untuk mendapat belas kasihan dari keluarga kaya. Berharap suatu hari bisa masuk keluarga kaya, jadi nyonya besar. Jangan bermimpi. Orang kaya kan bukan bodoh. Mana mungkin mau menerima perempuan yang hamil di luar nikah seperti kamu. Dengan kelakuanmu ini, mau jadi nyonya besar. Jangan bermimpi. Tapi aku bisa membantumu menikah dengan orang kaya. Tuan Surya, dia memang tertarik padamu. Asal kamu mau menikah dengannya, dia janji akan memberiku mas kawin 200.000 yuan. Memang nasibmu baik sekali. Hamil besar begini masih ada yang mau. Harus dihargai baik-baik, ya. Dia seusia ini bisa jadi kakekku. Demi mas kawin 200.000, kau mau menjualku padanya. Apa kau masih ibuku? Konyol. Aku ini ibu tirimu. Aku sudah membesarkanmu sampai sekarang. Sudah cukup baik. Kalau bukan karena uang asuransi ayahmu yang mati itu, sudah lama ku buang kau. Aku tidak mau menikah. Kalau mau menikah, kau saja yang menikah. Kau kurang ajar ya. Mau tidak mau, kau harus menikah. Ibu. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau minum. Apa yang kalian berikan untuk ku minum? Tenang, ibumu dulu kan perawat. Ini hanya hal sepele. Yau, tahan dia untukku. Jangan! Lepaskan anakku. Lepaskan anakku. Tolong, ada yang selamatkan aku. Tolong ada yang selamatkan aku. Kau tegas sekali meninggalkan aku dan ibu. Kenapa kalian ada di sini? Hadirin sekalian, saya minta maaf. Ini putri saya, Jiangnan. Saat dia kuliah, dia sudah main-main dengan pria di luar. Saya menegurnya sedikit. Dia malah marah dan kabur dari rumah. Tapi saya sama sekali tidak menyangka. Dia sampai lari ke sini untuk menjadi selir Pak Ji. Adik, ibu sudah mengajari kami sejak kecil, harus menghargai diri sendiri. Walaupun keluarga kita miskin, tidak boleh kehilangan harga diri. Bukan. Bukan seperti yang mereka katakan. Tenang. Aku tahu. Salahku tidak mendidikmu dengan baik. Tapi, kau melakukan hal yang memalukan seperti ini.
Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada ayahmu yang sudah meninggal? Aku. Hati-hati. Kamu baik-baik saja? Gimana? Ada yang sakit nggak? Nan, aku baik-baik saja. Cucu menantuku yang baik. Jangan bikin nenek kaget ya. Cepat, biar nenek lihat ada yang terluka enggak. Benar juga, ibu jadi berharga karena anaknya. Kalau bukan keturunan keluarga Ji, mana mungkin membuat Pak Direktur Ji dan Ibu Tua begitu khawatir. Lama-lama tidak mengumumkan pertunangan. Mungkin menunggu anaknya lahir, lalu singkirkan ibunya. Pertahankan anaknya. Betul. Hadirin sekalian, saya mengundang kalian ke sini hari ini adalah untuk memberitahu semua, saya, Jianzhou, punya anak. Sebelumnya, saya kurang pertimbangan, tidak memberitahu lebih awal tentang identitas Nan, hingga menyebabkan dia harus menanggung fitnah yang tidak berdasar ini. Jiang Nan adalah istri saya, Jianzhou, dan juga calon nyonya rumah keluarga Ji di masa depan. Jiang Nan adalah... Ya ampun. Jianzhou, maksudmu apa? Apa kamu salah paham? Bodoh amat. Masa hal seperti ini bisa salah? Acara malam ini diadakan untuk di depan semua orang. Memperkenalkan menantu keluarga Ji. Jiang Nan, aku yang kurang baik sebelumnya, membuatmu menanggung banyak kesedihan, dan membuatmu merasa tidak aman. Aku baik padamu bukan karena anak itu, tapi karena aku mencintaimu. Jiang Nan ini, kamu mau menikah denganku? Tidak mungkin. Kamu pasti cuma mau menutup mulut orang-orang jadi main sandiwara ini. Kamu pasti nggak beneran mau nikah sama Jiang Nan si jalang ini. betul, kamu cuma tertarik sama anak di perutnya. Dia cuma alat untuk punya anak. Aku bisa bersaksi untuk Pak Ji. Cincin ini khusus dibuat atas permintaan Pak Ji, dipesan khusus. Sepengetahuanku, pertemuan Pak Ji dan istrinya memang sebuah kecelakaan. Tapi Pak Ji tidak pernah lari dari tanggung jawabnya. Dulu tidak diumumkan karena istri beliau hamil duluan. Khawatir mengganggu perasaannya, dan takut gosip menyakitinya. Yang lebih dikhawatirkan adalah orang-orang yang punya niat jahat akan menyakiti istri dan anaknya. Oh, begitu rupanya. Maaf Nyonya Muda, kami salah paham tentangmu. Kami seharusnya tidak mendengarkan hasutan mereka berdua. Kami berharap Nyonya Muda tidak menyimpan dendam pada kami. Iya benar. Kamu wanita yang jahat. Berani-beraninya kamu masih muncul di hadapanku. Kamu tidak hanya memperlakukan Nan dengan kejam sejak kecil, tapi juga demi mas kawin, mau menjual Nan yang sedang hamil ke orang lain. Kalau bukan karena Yancho datang tepat waktu, Nan sudah hancur karena kalian. Nan, apa yang mereka lakukan padamu? Bagaimana kamu ingin menanganinya? Sebelumnya, aku masih mempertimbangkan jasa pengasuhanmu bertahun-tahun padaku. Aku tidak terlalu menuntut kalian, tapi kalian terus-terusan mendorongku ke jalan buntu. Bahkan, ingin menyakiti anakku. Kali ini, aku tidak akan lembut lagi. Pengawal, serahkan mereka ke polisi. Biarkan sisa hidup mereka dihabiskan di penjara. Jiang Nan, kamu tidak boleh melakukan ini. Aku ibumu. Kamu tidak boleh melakukan ini. Sudahlah. Orang-orang jahat sudah diusir. Nan, kamu belum menjawab lamaran Direktur Ji. Apa kamu mau?
Mau. Cium dong.